selamat datang di channel Saham Cuan. Di channel ini, kita akan membahas berbagai analisis fundamental saham yang bisa membantu teman-teman memahami perusahaan lebih dalam. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Semoga video ini bisa memperkaya wawasan dan membantu Anda mengambil keputusan yang lebih bijak. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan kode saham CARE, sebelumnya bernama PT Century Healthcare. Perusahaan ini didirikan pada 7 Oktober 2015 dengan nama awal PT Aruna Anjaya Perkasa. Kantor pusat CARE berada di Jalan Raya Serang kilometer 16,8, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten. Awalnya, CARE bergerak dalam bidang konsultasi manajemen, perusahaan holding, dan perdagangan. Namun saat ini, fokus utama CARE adalah jasa konsultasi manajemen dan investasi pada entitas anak yang mengelola rumah sakit. Hingga Q2 2025, CARE memiliki sejumlah rumah sakit seperti RS Metro Hospital Cikupa, RS Metro Hospital Cikarang, RS Mitra Husada Sidoarjo, RS Kartini Mojokerto, RS Bunda Sejahtera, RS Santu Yusuf, RS Bina Sehat Mandiri. Dengan portofolio ini, CARE memiliki peran penting dalam industri layanan kesehatan di Indonesia. Struktur anak usaha. CARE memiliki banyak anak usaha yang bergerak di berbagai sektor, terutama rumah sakit, poliklinik, perdagangan, dan jasa kesehatan. Beberapa anak perusahaan terbesar berdasarkan total aset di Q2 2025 adalah PT Mitra Adika Buana 1,301 triliun rupiah, PT Metro Global Medica 928 miliar rupiah, PT Mulia Insani Bersama 193 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa CARE memiliki jaringan yang luas dan terintegrasi sehingga bisa memperkuat operasional dan ekspansi bisnis di masa depan. Kepemilikan saham. Struktur kepemilikan saham CARE saat ini adalah PT Metro Healthcare International 49,92%, Bank Julius Baer & Co. Singapura 19,98%, masyarakat atau publik 30,1%. Kepemilikan publik yang cukup besar menandakan saham CARE liquid dan memiliki partisipasi investor retail yang aktif. Kinerja keuangan. Mari kita lihat data keuangan CARE berdasarkan laporan Q2 2025. Income statement atau annual research aim menghasilkan pendapatan sebesar 312 miliar rupiah. Laba kotor mencapai 140 miliar rupiah, EBITDA 35 miliar rupiah, dan laba bersih malah mengalami rugi bersih sebesar 34 miliar atau minus 34 miliar rupiah. Insight-nya, CARE masih mengalami rugi bersih yang menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan laba kotor, tapi biaya operasional dan beban lainnya masih cukup tinggi. Balance sheet atau neraca menunjukkan total aset CARE sebesar 3,895 miliar rupiah. Total liabilitas 876 miliar rupiah. Total ekuitas mencapai 3,018 miliar rupiah, kas atau cash 454 miliar rupiah. Total utang sebesar 750 miliar rupiah. Rasio utang terhadap ekuitas DER 0,25. Artinya, struktur permodalan CARE tergolong sehat dengan utang yang relatif rendah dibanding ekuitas. Namun, working capital tercatat negatif 253 miliar rupiah yang menunjukkan potensi masalah likuiditas jangka pendek. Cash flow statement, cash from operation minus 34 miliar rupiah. Cash from investing 170 miliar rupiah, cash from financing 127 miliar rupiah, free cash flow minus 261 miliar rupiah. Insight-nya, CARE memiliki free cash flow negatif yang mengindikasikan perusahaan sedang agresif dalam belanja modal atau CAPEX, atau belum optimal dalam menghasilkan arus kas operasional. Profitabilitas. Beberapa rasio penting pertama, gross profit margin 76,94%, sangat baik. Operating profit margin 51,29%, cukup tinggi. Net profit margin 37,39%, namun hasil ini dipengaruhi faktor non-operasional. Pertumbuhan YoY revenue minus 4,23%,
turun sedikit. Gross profit mencapai pertumbuhan 160,27%, sangat signifikan. Net profit plus 230,15%, membaik secara year on year. Insight-nya pertumbuhan laba kotor dan laba bersih yang meningkat, menunjukkan perbaikan operasional meskipun pendapatan menurun. Valuasi saham. Current PE ratio TTM minus 296,22 negatif karena rugi bersih. Price to book value atau PBV 3,31. Price to sales atau PS 32,01. Insight-nya PBV 3,31 menandakan harga saham sudah premium dibanding nilai bukunya. PS yang tinggi menunjukkan ekspektasi pasar yang besar terhadap pertumbuhan Care di masa depan. Namun, PE negatif menjadi sinyal bahwa perusahaan belum profitable. Solvabilitas dan likuiditas menunjukkan current ratio 0,67 di bawah 1 kurang ideal. Debt to equity ratio 0,25 sangat sehat. Long term debt to equity 0,02 sangat rendah. Outman Z-score 2,95, zona abu-abu, resiko kebangkrutan moderat. Insight-nya, Care memiliki utang jangka panjang yang rendah namun likuiditas jangka pendek menjadi perhatian utama karena current rasio di bawah 0,1. Efektivitas manajemen. ROA 0,86% negatif. ROE 0,12% juga negatif. ROCE 0,27%, aset turnover 0,08 atau rendah. Insight-nya perusahaan belum mampu memanfaatkan aset secara optimal untuk menghasilkan laba. Kesimpulan analisis fundamental Care. Kelebihan Care pertama, memiliki jaringan rumah sakit yang luas dan berkembang. 2. Struktur modal yang sehat dengan DER 0,25. Ketiga, margin kotor yang sangat tinggi menandakan efisiensi biaya operasional. Keempat, pertumbuhan laba kotor dan laba bersih yang positif secara year on year. Tantangan Care yang pertama adalah masih mencatatkan rugi bersih. Kedua, free cash flow negatif menunjukkan arus kas belum sehat. Ketiga, likuiditas jangka pendek rendah atau current ratio 0,7. Valuasi saham Care sudah premium dibandingkan kinerja saat ini. Rekomendasi pendidikan. Care cocok untuk investor yang percaya pada pertumbuhan sektor kesehatan jangka panjang, namun perlu berhati-hati karena perusahaan belum konsisten menghasilkan laba dan masih memiliki tantangan dalam likuiditas. Pergerakan harga saham Care. Analisa ini dibuat pada 18 September 2025 dengan harga penutupan saham Care di level Rp300, turun Rp2 atau minus 0,66% dibanding hari sebelumnya. Price performance. 1 hari, minus 0,66%. Harga terendah 296, harga tertinggi 302. 1 minggu, minus 4,46%. Harga terendah 294, harga tertinggi 318. 1 bulan, plus 2,74%. Harga terendah 268, harga tertinggi 320. 3 bulan plus 25%. Harga terendah 218, harga tertinggi 320. 6 bulan plus 41,51%. Harga terendah 186, harga tertinggi 320. YTD atau year to date plus 58,73%. Harga terendah 156, harga tertinggi 320. 1 tahun plus 222,58%. Harga terendah 87, harga tertinggi 320. 3 tahun minus 38,52%. Harga terendah 56, harga tertinggi 545. 5 tahun minus 10,71%. Harga terendah 56, harga tertinggi 605. Insight pergerakan harga. Dalam 1 tahun terakhir, saham Care telah melonjak plus 222,58% dari Rp87 ke Rp300. Sepanjang 2025 year to date, kenaikan mencapai plus 58,73%, menunjukkan tren positif yang kuat. Namun, dalam 1 minggu terakhir, harga terkoreksi minus 4,46%. Kemungkinan karena aksi ambil untung atau profit taking setelah kenaikan signifikan di bulan-bulan sebelumnya.
Dalam jangka panjang 3 dan 5 tahun harga saham masih belum pulih dari level tertingginya di Rp605. Valuasi pasar. Market cap atau kapitalisasi pasar Rp9,975 miliar. Enterprise value atau EV Rp10,273 miliar. Jumlah saham beredar 33,25 miliar lembar. Free float 30,10%. Insight, dengan free float 30,10%, saham CARE tergolong cukup liquid, memungkinkan investor retail untuk bertransaksi dengan mudah. Namun EV yang sedikit lebih tinggi dari market cap menunjukkan perusahaan memiliki utang bersih atau net debt yang masih perlu diperhatikan. Interpretasi tren dan prospek. Jika kita melihat pergerakan harga saham, 1. Tren jangka pendek 1 minggu, koreksi wajar setelah rally panjang, support terdekat di sekitar Rp296. 2. Tren jangka menengah 3-6 bulan, kenaikan kuat dari Rp186 ke Rp320. Indikasi adanya sentimen positif pada sektor kesehatan atau potensi ekspansi perusahaan. 3. Tren jangka panjang 1-5 tahun, masih dalam proses pemulihan dari harga tertinggi historis Rp605. Dari sudut pandang teknikal sederhana, jika saham mampu bertahan di atas Rp300, ada peluang untuk mencoba menembus resistance Rp320. Namun, jika breakdown di bawah Rp294, potensi penurunan bisa menuju Rp280 sampai Rp270. Ringkasan, positif, pertambahan harga yang luar biasa sepanjang 2025 naik plus 58,73%, YTD dan plus 222,58% year over year. VWAP yang ideal membuat saham cukup likuid di pasar. Market cap CARE sudah mendekati Rp10 triliun, menunjukkan status sebagai pemain besar di sektor layanan kesehatan. Negatif, koreksi dalam 1 minggu terakhir mengindikasikan fase konsolidasi setelah kenaikan tajam sepanjang tahun. Secara fundamental masih mencatatkan rugi bersih dan free cash flow negatif. Valuasi yang tinggi, PS 32,01, PBV 3,31 membuat saham ini terlihat premium. Kesimpulan, jika digabungkan antara fundamental dan pergerakan harga, CARE adalah saham yang sedang tumbuh dengan prospek jangka panjang yang menarik di sektor kesehatan. Namun bagi investor penting untuk memahami bahwa 1. Kenaikan harga saat ini lebih banyak digerakkan oleh ekspektasi pasar, bukan kinerja laba bersih yang kuat. 2. Ada risiko koreksi dalam jangka pendek setelah rally besar sepanjang tahun. 3. Perlu memantau perbaikan arus kas dan laba bersih ke depan agar valuasi yang premium dapat dibenarkan oleh kinerja nyata perusahaan. Itulah analisis fundamental lengkap untuk PT Metro Healthcare Indonesia Tbk atau CARE. Bagaimana menurut Anda? Apakah saham ini layak untuk dimasukkan ke dalam watchlist? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan, supaya Anda tidak ketinggalan analisis saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berinvestasi dengan bijak.